Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masruroh, NIM E2019-2049. Saya berasal dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI selaku dosen Ekonomi Makro Islam, di mana yang menjelaskan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, pengertian inflasi itu sendiri. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah keadaan di mana kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terus-menerus, di mana kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, kecuali ya bila kenaikan itu luas atau mengakibatkan kepada barang lainnya. Masalah-masalah yang terjadi di dalam inflasi muncul ketika kita mengalami inflasi yang tidak terduga dan tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan masyarakat yang cukup. Untuk poin yang kedua, indeks inflasi. Indeks inflasi itu tersendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, indeks harga konsumen. Yang kedua, inflasi permintaan sebagai pusat perhatian. Selanjutnya, macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Yang ketiga, berdasarkan asal inflasi itu sendiri. Untuk yang pertama, berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, inflasi merayap atau bisa disebut inflasi rendah, di mana di bawah 10% dalam setahun. 1-10% disebut dengan inflasi rendah atau merayap. Inflasi menengah, di mana antara 10% sampai 30% dalam setahun. Yang ketiga, inflasi tinggi, di mana inflasi ini di atas 100% dalam setahun. Untuk yang kedua, berinflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, demand inflation. Yang kedua, cost inflation. Demand inflation dikarenakan banyaknya permintaan. Cost inflation timbul disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Untuk yang ketiga, berdasarkan asal. Inflasi berdasarkan asal dibagi menjadi dua. Yang pertama, berasal dari dalam negeri atau biasa disebut domestik. Yang kedua, berasal dari luar negeri yang biasa disebut import. Untuk selanjutnya, sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, inflasi permintaan. Yang kedua, inflasi penawaran. Yang ketiga, inflasi campuran, di mana inflasi permintaan berdasarkan menurut penyebabnya. Inflasi ini dapat terjadi melalui inflasi permintaan, di mana permintaan akan barang masyarakat yang berlebihan. Jadi, inflasi permintaan ini disebabkan oleh permintaan barang masyarakat yang berlebihan, sedangkan persediaannya sedikit. Untuk yang selanjutnya, inflasi penawaran. Inflasi ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi yang tinggi. Untuk yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi campuran ini di mana permintaan tinggi dan persediaannya sedikit. Untuk selanjutnya, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Pembagian inflasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, natural inflation. Yang kedua, human error inflation. Natural inflation
Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan oleh orang. Inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif, di mana inflasi ini tidak mampu dikendalikan oleh orang. Untuk yang kedua, human error inflation. Yang human error inflation ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, korupsi dalam administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebihan. Misalnya, percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan lebih. Jadi, pajak yang berlebihan ini contohnya mencetak uang dengan maksud menarik keuntungan lebih. Poin yang selanjutnya, dampak inflasi. Jadi, di mana inflasi itu mempunyai dampak. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Jadi, inflasi ini mengganggu fungsi uang, misalnya fungsi tabungan, fungsi pembayaran, dan fungsi unit perhitungan. Untuk yang selanjutnya, dampak inflasi yang kedua adalah melemahkan semangat masyarakat menabung. Jadi, dampak yang selanjutnya, masyarakat menjadi lemah akibat dampaknya inflasi itu sendiri. Selanjutnya, dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatnya kecenderungan belanja, terutama untuk barang non-primer dan mewah. Yang kedua, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak berupa tanah, bangunan, logam, mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan lain-lain. Untuk poin selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Solusi dalam inflasi dalam ekonomi Islam terdapat dua bagian. Pertama, kebijakan fiskal, yang kedua, kebijakan moneter. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kebijakan moneter, di mana kebijakan ini mendorong pertumbuhan dalam penawaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.